Nah, di sini sebenarnya dasar teorinya adalah tentang sistem orde 1 sama sistem orde 2. Tapi dasar teorinya bakal sama dengan modul-modul selanjutnya tentang membahas dasar teori sistem orde 1 sama nanti orde 2. Cuma di sini orde 1 ada dua macam. Pertama ada model analitis, atau biasanya kita bisa pakai sebutan atau istilah white box model. Yang kedua, ada yang namanya identifikasi sistem. Biasanya ini adalah black box model. Jadi perlu diingat, ada dua kategori, analitis sama identifikasi sistem. White box sama black box. Apa sih bedanya white box sama black box? Kalau white box ini dia pakai hukum dasar dari sistem fisik yang diamati atau yang bakal dimodelkan. Dulu praktikumnya sudah saya minta, maksudnya minggu yang ketiga sudah saya minta tentang memodelkan fluid flow. Sama satunya adalah menganalisis dari bentuk sistem thermal. Untuk di sini sudah ada referensinya, nanti kalian bisa cari sendiri tentang referensinya, sudah saya kasih referensinya di dalam dasar teorinya. Kemudian untuk identifikasi black box ini, dia itu metode buat ngemodelin sistem dinamik, tapi dia pakai sinyal masukan dari output sistem yang bakal dimodelkan biasanya. Nah, biasanya ini untuk metode identifikasi sistemnya, dia pakai non-parametric. Artinya, kalau non-parametric itu dia observasi data. Datanya contohnya tabel, kurva, grafik. Dari tabel, kurva, grafik itu didapatkan sebuah informasi. Sebenarnya esensi dari praktikum ini sama kayak praktikum week kedua setelah week pertama yang dulu kita memprogram pakai transfer function. Cuman ini nanti kita membahas tentang unit step response. Ini saya highlight ini tentang beberapa analisis terkait metode ini, antara lain adalah analisis waktu transien dan frekuensi. Jadi di sini nanti untuk menganalisis berupa kurva atau grafiknya, yaitu berupa analisis waktu transien dan frekuensi. Kemudian di sini saya highlight lagi, pada analisis waktu transien dapat diamati melalui rise time, overshoot atau peak-nya, peak time, dan settling time. Nanti kita pakai coba dari motor DC, saya cari dataset dulu tentang motor DC, tapi di sini sudah ada dasar teori tentang time constant. Di sini dijelaskan juga, misalkan motor DC merupakan sistem orde pertama, seperti pada persamaan 2.3. Nanti di sini pakai gambaran atau pakai rujukan dari NIS ini 2014. Ini diterangkan pada sistem orde pertama, di mana nilai 1/A disebut sebagai time constant yang disimulkan. Orde pertama nanti item-itemnya ada yang namanya time constant, rise time, sama settling time. Di sini saya highlight juga tentang time constant. Apa sih time constant itu? Karena dia time constant waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai 63% dari final value, makanya dia disebut sebagai frekuensi eksponensial. Ingat, di sini time constant. Berarti waktu untuk sistemnya itu mencapai 63%. Selanjutnya ada rise time. Kalau TR ini sebenarnya time rise di balik sih buat persamaan. Dia waktu yang diperlukan untuk sistemnya itu kategorinya 10% sampai 90% final value-nya. Jadi di sini kalian buat highlight perbedaan antara time constant, rise time, sama settling time adalah masalah prosentasenya. Kalau settling time itu plus minus 2%. Untuk persamaannya sudah ada di sini.
Dan di sini juga saya tuliskan tentang persamaan sistem orde pertama. Oke, kita bisa lihat di dalam grafiknya. Respon sistem orde pertama ketika diberi sinyal uji unit step-nya. Di sini ada kategori 63% of final value. Artinya kalau 63% final value, berarti dia yang cari adalah time constantnya ini. Kemudian untuk dasar teori sistem orde 2, sama halnya kayak sistem orde 1. Cuman kalian harus cek juga. Di sini ada delay time-nya. Kemudian untuk rise time, waktu naik, dia kategorinya 10 sampai 90, kemudian 5 sampai 95, lalu ada 0 sampai 10%. Samaannya sudah ditulis juga. Untuk rasio redamannya juga sudah ada. Kemudian ada waktu puncak atau peak time. Ada persamaannya. Untuk waktu keadaan steady atau steady state. Di sini dijelaskan waktu yang diperlukan kurva biasanya tanggapannya untuk mencapai dan menetap untuk harga akhirnya atau presentasi mutlaknya itu sebesar 5%, 2%, setengah persen dengan syarat ini. Ada rasio redaman sekitar 0 sampai 0,9 detik. Kalau untuk kurang dari 2%, biasanya keadaan steady dihitung dengan persamaan yang sudah dituliskan ini. Begitupun untuk kriteria 5% sudah dituliskan. Jadi nanti kalian tinggal baca kriteria-kriterianya. Kemudian ada tentang maksimum overshoot juga. Nanti kalian bisa pelajari. Kemudian karena MATLAB saya kemarin ada problem, kalian coba ini. Ini tuh sama kayak kita memprogram saat week kedua. Contohnya seperti ini. Dengan persamaan ini. Misalkan C per R-nya sama dengan 2S plus 25. Kita masukkan aja nanti contohnya. Misalkan numeratornya 2 sama 1425. Kemudian alternatifnya kalau pakai 0 misalkan untuk numeratornya ini dia termasuk zero padding. Kemudian denumeratornya tetap ditulis 1, 4, sama 25. Di sini apa tujuannya, Miss? Untuk menjumlahkan zero padding itu sebenarnya fungsinya buat menjumlahkan antara numerator sama denumerator. Apabila numerator dan denumeratornya ini merupakan closed loop. Untuk memanggil fungsi step-nya pakai persamaan ini. Step, maksudnya untuk memanggil kode sintak pada MATLAB pakai step, numerator, sama denumeratornya. Memanggil variabel dari numerator sama denumeratornya. Begitupun juga kalau dihadapkan dengan contoh matriks, berarti dia tetap manggil step dengan kategori memanggil nilai matriksnya ya berupa A, B, C, D dan bisa ditambahkan dengan P sama halnya saat kondisi zero padding itu. Untuk memanggil sistem pakai sistem atau SIS seperti di week kedua. Misalkan langsung kita apply contoh soal. Contoh soalnya dikasih nilai X1, X2-nya adalah bentuk matriks minus 1, minus 1, 6,5 sama 0. Di sini kita masukkan nilai A, minus 1, minus 1, 6,5 sama 0. Kemudian untuk nilai B, 1, 1, 1, 0. Kemudian nilai C, 1, 0, 0, 1, D, 0, 0, 0, 0. Oke, kita masukkan di sini. Kemudian saya pengen memanggil atau ngeplot dari step response plot. Saya memanggil ini, step ABCD, saya kasih angka 1. Karena apa? Karena saya ingin memanggil fungsi step pada grafik yang pertama di sini, karena
ada Y1 sama Y2, makanya saya tulis 1,1. Didapatkan Y1 per U1, Y1 per U2, Y2 per U1, Y2 per U2. Kalau misalkan dia sampai 4, berarti memanggil fungsi kali. Berhubung ini ada dua tipe, berarti kita manggilnya 2 kali. Yang ini adalah memanggil fungsi step yang kedua. Untuk grid, ini biasanya pada MATLAB, hasil figurnya, grafiknya, untuk gambarnya ada kotak-kotaknya. Ini sintaks. Title, ini kalian ngasih judul pada figur grafiknya. Untuk teks, ini kalian cuman kayak ngasih tebal tipisnya pada teks. Silahkan ini di coding, diaplikasikan di MATLAB-nya. Karena di MATLAB saya ini untuk memanggil fungsi step-nya error. Ada kemungkinan di laptop kalian untuk memanggil fungsi step bisa. Kemarin ini nggak bisa soalnya. Kalau ada yang bisa, MATLAB-nya boleh di-share untuk output grafiknya.